Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Halo, Bapak, Mbok Kaisang mau ini minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya Bapak ya. Narasi Presiden Jokowi soal majunya putra bungsu Kaisang Pangarep dalam pilkada tahun ini menuai banyak kemarahan dari berbagai kalangan. Pelanggaran batas usia caleg terendus oleh masyarakat akan kembali diulang. Demo soal peringatan darurat bangsa ini mau dibawa ke arah dinasti Jokowi harus segera dicegah. Bukan sebab kebencian, masyarakat turun ke jalan hanya untuk menjaga dan menjamin bahwa konstitusi di negara ini masih punya nyawa. Terlepas dari pernyataan PSI yang menyatakan Kaisang memutuskan tidak akan ikut maju dalam pilkada, adalah hal yang sangat penting untuk melihat 6 sisi tersembunyi dari Kaisang Pangarep, mulai dari pendidikan hingga bisnisnya yang bangkrut. Namun sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. 1. Bisnis suram. Sebelum masuk ke dunia politik, Kaisang sudah dikenal sebagai seorang pengusaha muda dengan usaha yang tersebar di mana-mana. Salah satunya Sang Pisang yang merupakan salah satu produk andalannya. Namun usahanya tak berjalan mulus. Terhitung sampai saat ini, ada 5 bisnis Kaisang yang harus gulung tikar. Seperti Sang Javas yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017, namun produk tersebut tampaknya sudah tutup sejak tahun 2020 lalu. Lalu ada ternak kopi yang tutup buku setelah COVID-19. Selain itu ada produk minuman Gola yang digadang-gadang akan sukses besar karena menggabungkan konsep minuman tradisional yang dikemas modern. Tapi ujung-ujungnya juga berakhir dengan kebangkrutan. Bahkan Kaisang juga sempat merambah ke bisnis teknologi dengan meluncurkan aplikasi Madang yang bertujuan untuk membantu ibu-ibu memasarkan produk mereka secara digital. Hanya saja aplikasi tersebut juga gagal, bahkan tidak terkenal di kalangan pelaku UMKM. 2. Perselingkuhan. Kaisang sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Felicia Tissue selama 5 tahun. Pada tahun 2021, hubungan keduanya semakin serius setelah Kaisang mengatakan kepada Felicia bahwa ia akan menikahi Felicia dalam waktu dekat. Bahkan sudah meminta restu kepada kedua orang tua Felicia. Namun 2 minggu kemudian, atau pada Januari 2021, tanpa alasan yang jelas, Kaisang memblokir semua kontak dan media sosial Felicia. Bingung dengan apa yang terjadi, Felicia sempat mencoba menghubungi Ibu Iriana. Namun beliau tidak merespon, bahkan sampai mengganti nomor selulernya. Tak habis akal, Felicia menghubungi Bude dari Kaisang. Saat itu Bude Kaisang mengatakan akan mencoba bertanya kepada pihak keluarga Kaisang. Tapi 2 hari kemudian, beliau mendadak tidak merespon seolah ada masalah yang ditutup-tutupi. Hingga sampai titik di mana Felicia mengirim surat tangan secara langsung dari Singapura ke ayah Kaisang, Presiden Joko Widodo. Namun masalah tersebut belum juga menemui titik terang. Lalu pada 7 Maret 2021, sebuah media online memberitakan kedekatan Kaisang dengan Nadia Arifta yang disebut sebagai orang ketiga yang jadi penyebab hancurnya hubungan Felicia dan Kaisang. Tak cukup sampai di situ, Juni 2021 muncul rumor kedekatan Kaisang dengan gadis berusia 17 tahun bernama Misal Kuhni yang merupakan salah satu pengurus manajemen Persis Solo. Namun tak selang berapa lama, Misal dipecat Kaisang karena diduga mendapat intervensi dari Nadia Arifta. 3. Langgar sumpah. Beberapa tahun yang lalu, Kaisang sempat membuat sebuah video yang berjudul Bapak Minta Proyek. Video ini dibuat untuk menyindir sebagian kalangan anak pejabat yang gampang sekali mendapatkan proyek pemerintah dari hasil hibah orang tuanya. Sempat menuai pujian, video Kaisang ini justru sekarang menjadi bumerang bagi keluarga Jokowi. Bagaimana tidak, Jokowi yang awalnya begitu yakin mengeluarkan pernyataan bahwa anak-anaknya tidak tertarik terjun ke dunia politik, justru menelan ludahnya sendiri. Dari anak hingga menantu, benar-benar dipersiapkan kendaraan khusus untuk maju ke dunia politik. Ini bukan berbicara soal rakyat yang memilih, namun ada peraturan konstitusi yang sengaja dilanggar untuk tujuan keluarga dinasti. 4. Tidak punya pengalaman. Kasus kemarahan masyarakat di tengah isu Kaisang maju di Pilkada 2024 ini dilandasi oleh banyak faktor.
Salah satu faktor adalah tidak adanya pengalaman mentereng Kaesang dalam dinamika politik nasional. Sehingga hal ini dikaitkan dengan psikologis dan keraguan soal kepemimpinannya jika nanti terpilih sebagai gubernur DKI ataupun Jawa Tengah. Di mana kita ketahui semua, baik Jawa Tengah dan DKI adalah dua provinsi dengan anggaran terbesar di Indonesia. Jadi bukan saatnya lagi anggaran puluhan triliun tersebut dijadikan ajang mainan oleh anak bungsu presiden. Bukan saatnya lagi uji coba yang notabene-nya akan menimbulkan kerugian bagi bangsa dan hutang negara demi sebuah elektabilitas dan popularitas individu. 5. Flexing di tengah demonstrasi rakyat. Di tengah demo besar-besaran masyarakat tentang revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau RUU Pilkada, Kaesang dan Erina justru berlibur ke Amerika Serikat. Mirisnya mereka bukan terbang dengan pesawat komersil biasa, namun dengan menyewa jet pribadi Gulfstream G650 yang biaya sewanya sangat mahal, mulai dari $13.000 hingga $19.750 per jam atau setara 202 juta rupiah hingga 308,8 juta rupiah per jam. Di jet pribadi tersebut, Erina dan Kaesang juga sempat-sempatnya mengadakan sushi party di ketinggian 45.000 kaki. Parahnya lagi, dalam unggahan di Instastory Erina, keduanya juga kedapatan menikmati kue brioche seharga $25 atau setara Rp400.000. Tak hanya itu saja, Erina juga memamerkan stroller untuk bayi merek Mimasari yang baru ia beli di Amerika dengan harga fantastis yakni Rp30 juta. Tak ayal karena aksi pamer kemewahan itu, Erina dijuluki netizen dengan julukan Mary Antoinette dari Indonesia. Di sisi lain, aksi liburan ke luar negeri dengan fasilitas wah Kaesang dan Erina di tengah kisruh politik dianggap netizen sebagai tindakan yang tidak etis. Apalagi Erina sampai memamerkannya ke media sosial. 6. Riwayat pendidikan. Sebagai putra Solo, Kaesang mengawali pendidikannya di SD 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan, Kota Solo. 6 tahun kemudian, ia melanjutkan sekolah ke SMP 1 Solo. Lulus dari sana, Kaesang melanjutkan studi SMA-nya di Singapura. Ia sekolah di Anglo Chinese School International dengan program studi International Baccalaureate. Singkatnya, Kaesang melanjutkan kuliah di Singapore University of Social Science. Ia mengambil jurusan marketing dengan peminatan komunikasi. Karena itulah tak heran jika Kaesang sempat berambisi menjadi pengusaha. Walaupun pada akhirnya ia tetap terjun ke dunia politik mengikuti jejak ayah, kakak kandung, dan kakak iparnya. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah setuju atau menolak revisi RUU Pilkada tersebut? Tulis di kolom komentar alasannya. And see you next video. Bye-bye.